tema yang diangkat pada pagi ini adalah domba premium, yaitu domba penghasil kualitas daging Wagyu ya. Nah, kenapa saya buat Wagyu dalam apel stop ataupun tanda titik koma begitu ya, seperti itu karena kita ingin mencoba ya memperbaiki apa yang sudah diberikan karunia Allah ini dengan cara kita bagaimana memanfaatkan dan memperbaikinya sebaik mungkin. Baik, yang menjadi latar belakang bahwa penduduk kita, ya Indonesia khususnya, kemudian juga secara umum, secara global juga penduduk dunia ini senantiasa terus bertambah begitu ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita bayangkan mungkin penduduk kita sekarang 280-an juta begitu ya, jauh mungkin dari satu dekade atau dua dekade sebelumnya. Nah, di satu sisi Indonesia ini kita memiliki tujuan di 2045 ini kita canangkan sebagai Indonesia Emas. Oleh karena itu perlu sekali kita siapkan generasi-generasi saat ini ya untuk bagaimana mendapatkan kecukupan ya nutrisi, kemudian gizi dan salah satunya adalah dari protein hewan ini. Nah, permintaan di 2030 ini 15 tahun sebelum Indonesia Emas ini tentu saja akan meningkat ya beberapa kali lipat. Oleh karena itu inline ya dengan kebijakan apa nanti untuk Indonesia Emas. Nah, program-program dari pemerintah saat ini juga mencanangkan bagaimana investment ya kepada anak-anak generasi ya penerus bangsa ini untuk bisa diberikan kecukupan nutrisi dan gizi sebaik mungkin ya dengan adanya program makan bergizi gratis ya, yang saat ini juga dicanangkan oleh pemerintahan baru ya saat ini. Nah, ini tentu saja menjadi peluang sehingga harapannya peningkatan konsumsi protein hewani, peningkatan kapasitas produksi ini menjadi salah satu target dari kita. Nah, penyediaan produksi ternak ini juga menjadi salah satu pemanfaatan sumber daya genetik lokal ya yang dikaruniakan oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini luar biasa sangat banyak sekali ya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, kalau kita mengacu ataupun mereverse ya kepada Al-Qur'an ya, beberapa ayat yang mungkin saya state di sini di antaranya adalah di surat An-Nahl, surat Al-An'am dan surat Al-Mu'minun. Ya, jadi bagaimana kalau saya membuat suatu garis besarnya di An-Nahl ini mungkin Allah telah memberikan kepada kita ternak ya ataupun yang buat dikonsumsi ini diciptakan beraneka ragam ya untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya atau sebaik-baiknya oleh kita ya sebagai manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 16 surat ke-16 ayat 5 sampai 8 dan hewan ternak telah Dia ciptakan untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya ke kandang dan ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan. Dan dia mengangkat bebanmu ke negeri yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jauh sebelum saat ini ya transportasi digunakan ya ternak ini menjadi salah satu moda transportasi ya mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita lihat ya mungkin belum ada pesawat atau kapal air ya seperti itu. Nah, orang untuk berpergi mungkin ke haji ya itu menggunakan tadi hewan ternak ya menggunakan unta, menggunakan kuda ya dan sebagainya ya. Nah, bahkan sekarang mungkin di sebelum-sebelumnya kalau dilihat di desa gitu ya masih digunakan untuk membantu tadi bajak sawah ya dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu manfaat Allah menciptakan beraneka ragam ya. Sapi bisa dimanfaatkan, kerbau ya dan sebagainya. Nah, ini beraneka ragam untuk bisa kita manfaatkan.
Kemudian di dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ini 143 sampai 144, 8 hewan ternak yang berpasangan ya, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing ya. Apakah dua yang jantan dan atau dua yang betina, atau ada dalam kandungan dua betina itu. Ya, beritahukanlah kepadaku berdasarkan ilmu, jika kamu orang yang benar. Jadi bagaimana prinsip di sini, apa tadi, variasi genetik ya, ada variasi genetik ini dihasilkan dari tadi ya, adanya seleksi, kemudian adanya pembiakan ya. Nah, dari pembiakan ini ya tadi yang berpasang-pasangan ini ya, kemudian tadi ya dari hasil pembiakan ini kemudian menghasilkan tadi, istilahnya kalau kita mungkin kebuntingan ya, dari kebuntingan ini kemudian lahir tadi, apa, anak-anak dari ternak tersebut sehingga jumlahnya semakin, banyak. Nah, itu adalah salah satu yang kita manfaatkan ya saat ini, baik itu mungkin perkawinan ya secara tadi apa antar bangsa, kemudian juga teknologi-teknologi reproduksi ya, mungkin yang kita kenal saat ini ya, mungkin mengacunya adalah ke sini ya, bagaimana tadi, apa, deteksi kebuntingan pada ternak dengan menggunakan USG ya, sehingga bisa diprediksi ya, kira-kira ini berapa jumlah anak yang dikandungnya ya, kembar, tunggal atau misalnya lebih ya. Kemudian juga teknologi reproduksi dengan misalnya tadi menggunakan IB, inseminasi buatan atau artificial insemination ya, atau juga mungkin tadi teknik-teknik yang selama ini kita apa pelajari ya, superokulasi ya, penyerentakan birahi dan sebagainya. Nah, ini adalah tertuang di dalam Al-Qur'an begitu ya. Jadi ini bagaimana kita bisa mentadabburi. Nah, seleksi dan pemuliaan ini dalam upaya ya kita untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak. Jadi ternak yang ada saat ini ya, mungkin kita sangat kaya, sangat beragam. Nah, ini bagaimana kita bisa optimalkan ya perannya. Dan sungguh pada hewan terdapat pelajaran ya, ya yang kamu apa, benar-benar terdapat pelajaran ya, kami memberi minum kamu dari apa yang ada dalam perutnya, dan pada hewan ini terdapat banyak manfaat untuk kamu dan sebagian darinya kamu makan. Jadi di sini bagaimana kita melihat peran intervensi dari manusia, yaitu dalam hal apa? Dalam manajemen pemeliharaan. Ya, dalam manajemen pemeliharaan ternak. Nah, kalau kita memberikan tentu saja apa, pakan yang baik, kita seleksi ternaknya yang baik ya, kita beri tadi asupan makanan yang memiliki nilai nutrisi dan gizi yang baik ya, maka kita akan mendapatkan manfaatnya yang sangat baik begitu ya, seperti itu. Oh, sebentar. Nah, sebentar ya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan resource yang sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya, ya memanfaatkannya. Nah, kalau kita mendengar tentang sapi wagyu, ya sapi wagyu yang terbayang adalah wah sapi yang elit ya, makannya aja sangat prestise begitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, sapi wagyu yang saat ini ada ya, yang kita kenal dengan harganya yang sangat mahal. Ini kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita memelihara misalnya ini di Jepang ya, bobot 3 sampai 10 bulan. Ya, ini mungkin masih di bawah 1 tahun ya, dikenamakan sebagai calf ya. Calf itu anak dari sapi ya. Ini harganya coba kalau Bapak Ibu lihat di sini 300.000 sampai 900.000 yen atau 33 sampai 99 juta. Ini baru harga apa calfnya gitu. Kalau fattening ya, kalau fattening itu umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun harganya 800.000 sampai 1.400 ya, 1.400.000, atau
kalau disetarakan adalah 88 sampai 154 juta ya. Jadi satu harga sapi ini luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan sapi kita ya, mungkin sapi Bali kita punya potensi, sapi peranakan Ongol ya. Nah, ini juga sumber daya genetik kita. Ya, tapi kalau kita membeli ya mungkin harganya di kisaran ya 15-20 juta begitu ya, seperti itu. Artinya kalau kita bandingkan tadi 160 dibanding dengan 28 kali lipat. Padahal kalau dari segi unit ya sama, satu ekor gitu ya, satu ekor. Tapi kenapa ya sapi Wagyu ini menjadi sapi yang sangat-sangat mahal begitu ya? Karena tadi dari segi kualitas dagingnya ataupun marbled. Padahal eh, sapi ini sama ya, ceritanya adalah sapi yang tadinya adalah sapi lokal ya, sapi lokal Jepang ya, dinamakan sapi Nambu begitu ya. Nah, pada dekade 1868 sampai 1910 itu kan di Jepang ya ada larangan ya biasa ya kan ya, seperti sehingga digunakan tadi untuk apa? Sama untuk kerja ya, untuk pembajak ya, untuk membajak sawah ya, kemudian juga untuk di kebun begitu ya. Nah, kemudian dilakukan tadi perbaikan ya, jadi supaya tadi bisa menghasilkan susu ya, karena kan seperti mungkin di India ya tidak dimakan begitu ya. Tapi digunakan tadi untuk bekerja yang kemudian diambil manfaatnya ya, di dalam Al-Qur'an juga ada, yaitu produksi susunya ya. Kemudian ini seiring dengan ya Jepang saat itu bangkit ya, perbaikan, kemudian ini menjadi masif sehingga dilakukan importasi oleh Inggris ya sampai 1910 lah ya. Nah, dilakukan kemudian di cross dengan sapi-sapi lokal tadi ya, sehingga menjadi lebih baik ya manfaatnya begitu ya. Maka tahun 950 kita udah merdeka juga ya, maka dilakukan tadi secara masif ya. Perbaikan justru diarahkannya tadi ke arah perbaikan kualitas daging ya, atau dikenal dengan kualitas marbling tadi ya. Jadi 1950 belum terlalu lama juga ya, mungkin baru 70-an lah kita juga sudah lahir begitu ya. Tapi sekarang kita bisa melihat ya yang original ya, Kobe ya, kemudian dan sebagainya, itu adalah sapi Wagyu tadi. Nah, apa yang menjadi kualitasnya menjadi sangat-sangat baik ya, sangat-sangat mahal ya, ini tadi mereka sudah berhasil tadi bagaimana mengklasifikasikan tadi grade-nya ya, marbling ini 1 sampai 12. Ya, 12 ini tentu saja adalah yang paling mahal ya. Tadi mungkin yang grade tadi kalau kita range kan tadi mungkin 88 sampai 150 juta itu. Nah, mungkin yang 88 mungkin di grade 1. Sekalipun grade 1 itu masih lebih mahal daripada ya 8 kali lipat daripada sapi kita begitu. Ya, seperti apalagi yang grade 12 tadi di 160 juta. Ya, kalaupun bobotnya 300 saja ya, 300 kilo ya, bisa dibayangkan ya, 160 juta ya Bapak Ibu, atau tadi 150 juta lah taruh ya. 150 juta dibagi tadi misalnya bobotnya, kalaulah kita misalnya 350 ya, seperti itu ya. Jadi per kilonya itu luar biasa ya, per kilonya itu bisa sampai 500.000 ya, itu mungkin yang grade yang baik ya. Nah, ini mereka berhasil memperbaiki ini karena apa? Karena daging dari sapi Wagyu ini tadi daging yang menyehatkan ya, berkorelasi positif dengan kesehatan karena tadi memiliki kandungan asam lemak tak jenuhnya yang sangat baik ya untuk tadi kesehatan, kemudian juga omega 3, omega 6 gitu, yang itu lemaknya, intramuskuler fatnya ini adalah intramuskuler yang sangat baik ya. Kalau kita selama ini kan kita takut ya, takut mengkonsumsi daging tadi karena lemak jahatnya atau lemak kolesterolnya. Nah, ini sapi Wagyu ini tadi memiliki keunggulan dari segi asam lemak tak jenuhnya yang tinggi, kemudian omega 3 dan omega 6, sehingga tadi
menyehatkan. Selain menyehatkan juga tentu saja adalah dari aroma, dari rasanya yang sangat-sangat baik ya. Jadi ini adalah Japan Meat Grading Association ya. Jadi di sana ya. Nah, kita bagaimana merefleksikan ya terhadap apa kebutuhan daging nasional kita. Nah, kalau kita lihat tadi kita punya cita-cita ya, ini juga makanya tadi daging domba ya sebagai salah satu alternatif ya mungkin kita mengarahnya ke sana begitu. Nah, kalau kita lihat dari statistik secara umum dominasi dari daging ataupun konsumsi daging nasional kita ini masih bertumpu pada unggas ya dalam hal ini adalah ayam broiler, kemudian sapi ya, kemudian juga hal-hal yang lainnya ini adalah ruminansia yang memiliki potensi ya seperti itu. Nah, selama ini broiler ini cukup mendominasi ya karena sangat cepat perputarannya umur 35 hari ini mungkin sudah bisa dipanen begitu ya. Nah, cuman tadi kan beberapa isu ya terkait dengan pemeliharaan ya dengan hal-hal manajemen yang lainnya ya feed aditif dan sebagainya sehingga ini menjadi salah satu tumpuannya adalah sekarang ke ayam kampung ya kita punya di IPBD 1 ini karyanya Prof. Cece yang tadi biasanya mungkin umur ayam kampung 6 bulan ini menjadi 10 minggu ya 10 minggu artinya 2,5 bulan ini sudah bisa memiliki rasa yang tekstur dengan ayam kampung. Kemudian selain itu juga adalah sapi ya, sapi lokal. Nah, kita banyak tadi cuman belum kita manfaatkan ya sebaiknya untuk tadi kualitas daging tersebut. Nah, yang lain ini yang sektor yang perlu kita improve juga ya karena cukup banyak ya dan juga cukup dekat dengan masyarakat. Ini adalah ruminansia kecil dan juga kerbau ya, walaupun kerbau tidak terlalu banyak. Nah, potensi kita ada di small ruminant. Karena apa? Karena pertama dari segi pemeliharaan ini sudah dekat dengan masyarakat. Kemudian juga jumlahnya cukup perlu kita tingkatkan lebih banyak ya karena tidak selama ya interval generasinya sapi. Kalau sapi ini mungkin 9 bulan ini baru melahirkan ya kalau ini bisa 5 bulan sehingga dalam 2 tahun bisa 3 kali beranak ya. Selain itu juga relatif jumlah anak ya atau satu kelahirannya ini bisa lebih dari satu begitu sehingga kita harapkan ini sektor produksi daging nasional tidak hanya bertumpu kepada unggas dan sapi tapi juga bisa diarahkan kepada domba dan kambing. Selain itu juga ya event-event kita memiliki event yang cukup besar ya adanya Idul Kurban kemudian akikah ya seperti itu ini juga menjadi sangat penting sehingga kita perlu siapkan ya perlu siapkan breedingnya agar nanti terpenuhi cukup banyak. Nah, kita melihat potensi domba sebagai penopang produksi nasional karena masih selama ini tadi saya sampaikan masih bertumpu pada unggas sapi ya dan juga pada impor. Konsumsi daging domba ini meningkat ya tetapi populasi domba belum tumbuh signifikan. Peternakan domba berbasis rakyat ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan karena cukup mudah, cukup tidak terlalu mahal ya ternaknya maka ini rata-rata kalau kita lihat ya mungkin di Jawa Barat ini menjadi tabungan tersendiri ya punya ternak di belakang rumah mungkin 3, 5 ekor ya dan sebagainya sehingga ketika perlu ini bisa dijual. Nah apa yang menjadi keunggulan beternak dari domba ini ataupun kambing yang pertama adalah reproduksinya cepat jumlah anak banyak ya jadi kalau domba Garut yang kami pelihara di IPB ini bisa sampai 5 ya anaknya ya walaupun tadi case-nya mungkin ya 10% lah ya tapi 2, 3 ya ini sesuatu yang ya 4, 5 jadi beranak bisa 1, 2, 3, 4 sampai 5 bayangkan kalau kita tadi lama kebuntingannya 5 bulan dalam 2 tahun 24 atau 25 dikurang dibagi 3 ya 3 kali beranak 21 bulan kali rata-rata 2 saja ya kita harapkan 2 atau 3 maka bisa 2 kali lipat double pertumbuhan populasinya bukan mungkin kalau dikali 3 ini menjadi tadinya 50 bisa 150 dalam waktu
2 tahun. Dengan catatan adalah bagaimana manajemennya secara intensif kita monitoring. Kemudian juga mudah dikelola ya. Jadi hanya bahan baku utamanya adalah hijauan, rumput ya terkadang mungkin di kampung ataupun di desa ya tidak harus menanam bahkan mencari saja di sekitar kebun ataupun juga mungkin di daerah-daerah lapangan ya itu bisa diberikan ya selain tadi tentu saja kalau kita diberikan konsep walaupun lebih mudah kita punya ya kebun rumput tersendiri. Kemudian perputaran ekonomi cepat. Tadi ada event-event seperti sekarang saat ini Idul Kurban mungkin bulan Juni, sekarang 3 bulan sebelumnya, ini sudah banyak ya yang bagaimana nanti melakukan penggemukan dari saat ini sehingga ketika Idul Kurban bisa dilepas ataupun juga momen-momen lainnya. Kita melihat mungkin di Al-Hurriyah saja kalau kurban bisa sampai puluhan ya, mungkin 50 dan sebagainya ya. Seperti artinya ini digunakan secara bagus. Nah, namun kalau kita melihat ya dari segi jumlah kita juga harus menyiapkan ya kondisi saat ini kelangkaan bibit, ya sulit untuk menemukan bakalan untuk penggemukan. Karena apa? Karena mayoritas ya pemeliharaan untuk domba ini inginnya adalah di finisher atau di penggemukan. Ya karena tadi tidak perlu waktu lama-lama, 3 bulan, kemudian kita gemukan, kemudian bisa kita jual. Tapi di satu sisi ya kita tidak siapkan ya sumber bibitnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana di IPB juga salah satunya dan juga mungkin di tempat lain ini bagaimana menyiapkan breeding ya bahwa breeding ini harus ada. Kemudian nilai tambah produk ini masih minim ya kalau kita lihat produk dari domba maaf ya tidak jauh dari sate begitu ya. Kalaka dan itu pun permintaannya cukup banyak ya kalau Bapak Ibu mungkin ke Brebes, Tegal gitu ya. Nah, itu ikon sendiri ya. Nah, itu baru produk sate dan turunannya saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita misalnya nanti menggunakan produk-produk untuk potongan ya. Nah, kemudian persepsi masyarakat terkait daging domba ataupun kambing ini negatif. Misalnya tadi kolesterolnya tinggi, penyebab darah tinggi dan kolesterolnya. Sehingga kita mencoba ini bagaimana melakukan pemulihan domba yang kita namakan sebagai domba kualitas daging premium ya atau tadi arahnya mudah-mudahan bisa ke Wagyu. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkan pusat pembibitan. Nah, ini mau tidak mau kita harus memelihara ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perlu diversifikasi ya ini potensi juga. Kalau ternaknya ada ya kita pelihara sendiri, kualitasnya tahu kita bagaimana memelihara. Ketika kita potong maka kita yakin itu adalah produk yang betul-betul kita pelihara dengan baik ya dengan seleksi yang baik sehingga menghasilkan tadi produk-produk misalnya di sini potongan komersial ya kemudian rendang, kaleng yang ini bisa lama dan juga untuk produk-produk yang lain. Nah, kemudian untuk persepsi negatif ini kita harapkan kita bisa menghasilkan bibit ataupun kualitas daging tadi yang kaya asam lemak tak jenuh, rendah kolesterol, memiliki keempukan yang baik, off odor ini adalah bau perengus. Jadi orang kenapa terbatas mengkonsumsi daging domba karena bahwa oh domba ini agak strong gitu ya bau perengusnya itu lebih daripada hal yang lain. Nah, ini kita coba off odornya rendah, kemudian kandungan mineralnya baik. Misalnya Fe ya untuk anti hipertensi dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi konsen yang kami lakukan selama beberapa tahun sebelumnya adalah kita coba memperbaiki mutu genetik dari domba kita. Ya, nah yang pertama kita ingin menghasilkan domba yang sehat tentu saja, kemudian juga memiliki keunggulan dari segi kandungan nutrisi dan gizinya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Agar apa? Agar tadi sehat, ya, agar tadi pintar, ya, agar tadi berkualitas SDM-nya. Maka kita seleksi domba yang kita hasilkan ini memiliki kandungan yang rendah kolesterol, asam lemak tak jenuh, tadi seperti sapi Wagyu memiliki kandungan asam lemak tak jenuh sehingga baik untuk kesehatan. Kemudian off odor rendah sehingga ini yang menjadi faktor pembatas dalam konsumsi domba ini bisa tidak merasa bahwa yang dikonsumsi ini daging daging domba begitu ya seperti itu. Walaupun bagi sebagian orang ya daging domba itu harus
beda warnanya, baunya. Tapi kemarin kita mencoba di beberapa testimoni, ini tidak seperti daging domba. Kemudian keempukan, ini juga baik. Kenapa kita perbaiki? Karena kita ingin menghasilkan daging domba yang volumenya juga besar secara kuantitas. Nah, untuk saat ini misalnya untuk menghasilkan keempukan yang tinggi, ternak dipotong pada umur 5 bulan, 6 bulan, yang masih relatif muda begitu. Otomatis peternak juga mungkin dari segi timbangan, dari segi kualitas kiloannya ini tidak banyak begitu ya, hanya 5 kilo, 6 kilo. Nah, kita ingin mendapatkan bobot potong yang cukup tinggi, 12 bulan, 1 tahun, atau masih kita kategorikan sebagai lem, tapi memiliki keempukannya yang tinggi. Sehingga bisa dihasilkan ya bobot potong atau karkas itu daging ya tanpa kepala dan juga kaki itu bisa 48%. Jadi kalau misalnya bobotnya 31, 40 ya, itu ya bisa dihasilkan sekitar 13 atau 15 kilo begitu. Sehingga lebih besar, 3 kali lipat dari yang selama ini dipotong ya, tapi juga kualitas keempukannya tidak kalah. Kemudian kandungan mineralnya juga sangat baik ya tadi untuk pangan fungsional ya untuk anti hipertensi ya dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi urgensi dari inovasi ini? Yang pertama adalah keunggulan ya dari produknya ya, kemudian juga tadi kayak kandungan nutrisi dan gizinya, kolesterol, asam lemak tak jenuh. Kemudian juga kita mencoba ya inovasi ini kita diseminasikan di berbagai wilayah yang memiliki sentra domba ya supaya kita berkontribusi juga tadi menciptakan pangan sehat. Kemudian kita juga memfasilitasi ya hilirisasi produknya yaitu dengan menyediakan tadi bukan hanya sebatas ternak hidup ya tapi bagaimana juga kita bisa memberikan nilai tambah ya nilai tambah baik untuk si peternak yang selama ini menjual ternak hidup yang mungkin relatif lebih murah. Nah, kita fasilitasi ya mungkin dengan peran dari pemerintah daerah dan sebagainya untuk bagaimana diolah ya menjadi ataupun dipotong menjadi ternak yang memiliki produk ya yang siap saji baik itu ready to cook, ready to use maupun ready to eat. Nah, selain itu juga sekarang potensinya adalah sangat baik karena dukungan terhadap ketahanan pangan, ya kita menjadi salah satu penopang untuk tadi swasembada pangan ini, peningkatan populasi ini sangat berperan karena tadi peningkatan populasinya adalah double, ya double atau bahkan triple, ya seperti itu. Nah, kami punya contoh, kami memelihara di Cing Factory kami itu 2023 ya itu 2023 itu mulai kami dengan 120 ekor induk ya jadi hampir sekarang 2025 2 tahun pas populasi kami sekarang sekitar 400 ekor ya jadi hampir triple ya. Nah, ini yang kami pelihara nih misalnya ya di sini ini kami ada kebun rumputnya ya di dekat sekali sehingga tidak kesusahan dan juga kami record semuanya. Jadi populasi sekarang hampir 400 ekor, 380 sekian. Ya, jadi cukup menopang ya untuk pertambahan populasi. Kemudian juga perlu dilakukan pembibitan terencana dan peningkatan kualitas. Nah, apa yang kami coba lakukan karena ini kemarin mencoba inovasi gitu ya. Nah, kami lakukan dari 2016 sampai saat ini masih ya. Jadi sudah hampir 9 tahun ini kami lakukan ya dengan berbagai proof yang telah kami dapatkan ya dari paten, kemudian artikel, kemudian juga kami validasi. Kami mulai dengan perbaikannya satu persatu. Ya, dari mulai off odornya tadi yang pertama, kemudian juga seleksi ke arah asam lemak tak jenuh, kemudian keempukan, ya ini 2 tahun ya, 2016, 2017, 2017, 19 ini fokus ke asam lemak, 2020 sampai 2021 ini ke keempukan, begitu ya. Kemudian dari sini ke potongan tadi 1 tahun, karkas yang besar, kemudian dari situ baru kami masuk ke kandungan mineral. Ya, jadi berarti kami sekitar
6 tahun ya memperbaiki sifat-sifat tersebut. Sehingga dari sifat-sifat yang tadi kami eh, klaim, ya itu kami mencoba untuk mendapatkan marker ataupun penanda genetik yang bisa digunakan untuk berbagai sifat tersebut. Ya cukup cukup panjang begitu ya, namun kami coba perbaiki. Nah, kemudian di 2022 sampai 2025 ini kami mencoba untuk menghilirisasi ya, menghilirisasi atau mendiseminasikan. Ya, jadi basic research yang sudah kami lakukan sekitar 6 tahun, kemudian kami coba ya terapkan di lapangan. Ya, kami validasi di lapangan sampai saat ini. Nah, ini menjadi salah satu inovasi ya yang juga menjadi unggulan dari IPB. Nah, ini scientific proof-nya dari ini juga banyak ya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang dapat lulus baik S1, S2 dan juga S3 begitu. Nah, jadi dari 6 tahun yang kami lakukan tersebut, kemudian kami berkesimpulan dari cukup banyak ya marker 400-an sekian, kami coba filter. Oh ini hanya ke kolesterol saja, oh ini hanya ke asam lemak saja, oh ini hanya ke mineral saja. Nah kami coba gabung ya dari berbagai kajian ya dari 328 kandidat ya, kemudian kami mendapatkan satu marker yang sangat potensial ya, dan dua. Ya, inilah yang kami gunakan sebagai paten ya untuk kami melakukan tadi improvement ataupun perbaikan di kualitas daging premium ini. Nah, inilah pakai paten yang kami gunakan dua ya untuk seleksi tadi ke arah kualitas domba menghasilkan daging premium tadi begitu. Nah, ini selama ini kami uji ya. Jadi bagaimana kita, karena ini domba tentu saja beda ya, karena kami ke kualitas daging, gimana berarti ternak harus dipotong begitu ya. Betul, kami lakukan pemotongan di awal, tapi setelah itu kami seleksi berdasarkan basis genetik ya dari profil darah, kemudian kami uji begitu. Nah, kami validasi pada jumlah ternak domba yang cukup relatif banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kami sampling sekitar 2017 ekor ya, 2017 ekor domba dengan sebaran hampir seluruh sentra domba yang ada di Indonesia, kami ambil sampelnya. Ya misalnya tadi di Jawa Timur ini Magetan, Bogor, Jawa Barat, ya, kemudian Garut ini yang menjadi sentra juga tentu saja, kemudian Sukabumi, Jawa Tengah, Banjarnegara, ya, kemudian juga ada di Sumatera Utara, ini sebagai salah satu sentra domba di Sumatera, kemudian juga di Jambi, ya, kami juga masuk ke Jambi, kemudian juga ke NTT, ya, ini kemudian juga ke Palu, Sulawesi Tengah, ya, jadi semua sentra yang ada memiliki domba ini kami sampling, sehingga kami validasi ya pada situasi lapangan yang berbeda dan marker ini konsisten. Nah, kalau kita simpulkan ya, kita identifikasi domba kualitas daging premium atau dalam tanda kutip ini kualitas wagyu tadi, di domba kita ini kalau kita uji 217 ini sekitar 74% ini masuk ke dalam kualitas premium. Artinya potensi domba kita ini sebetulnya sudah sangat baik begitu ya. Tapi sekitar 26% sampai 30% ini yang tadi mungkin selama ini dari segi variasi individu yang menyebabkan tadi, oh ternyata kolesterolnya tinggi mungkin pas makan yang tadi. Tapi secara umum Bapak dan Ibu, domba kita aman di atas 70% ya, domba kita itu baik. Tapi 30% juga lumayan tinggi begitu. Ya, seperti itu. Sehingga tadi perlu kami coba arahkan untuk seleksi, mungkin tadi untuk menghasilkan domba dengan kualitas daging premium tadi. Dengan cara apa? Dengan cara kami seleksi yang ke arah kualitas premium ini, kemudian kami perbanyak. Sehingga di IPB ataupun di teaching factory ataupun di breeding center yang ada itu betul-betul yang kami pelihara yang kualitas premium. Artinya yang non ini, nah ini kita coba eliminasi. Ya, eliminasi. Sehingga kita harapkan ini cukup aman ya dari segi kolesterol, asam lemak tak jenuh, kemudian keempukan, off odor, dan juga dari segi kandungan mineral karena kami sudah lakukan berbagai validasi. Nah,
Saat ini kita sudah melakukan sebaran ataupun tadi membuat suatu breeding center ya tentu saja dengan baik itu pemerintah daerah maupun juga dengan swasta ya dengan peternak dari swasta. Nah, saat ini kami sudah ada sekitar 7 breeding center, 8 ya dengan domba di Garut Margawati. Belum kami cantumkan di sini. Di antaranya di Sumatera Utara, kemudian juga ada di Jambi, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, kemudian Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kenapa di Kalimantan tidak ada ataupun di Papua? Ya memang tidak semua domba ini menyebar secara merata di seluruh Indonesia karena biasanya ada hal yang tadi interaksi tadi misalnya kalau ada sapi Bali biasanya domba tidak terlalu berperan di situ. Nah, ini kami menganggap ini adalah sudah merepresentasikan ya sehingga kalau Bapak dan Ibu misalnya di Rote ini paling luar di Indonesia, nah kami juga sudah melakukan seleksi di sana dan sudah dikembangkan untuk perbibitan. Kemudian di Jawa Barat ini kami ada di Teaching Factory IPB, kemudian juga di Garut. Garut sebagai sentra domba Garut di Balai Margawati ini juga sudah dikembangkan tadi domba premium. Jadi saat ini kami sudah punya 7 breeding center. Nah, ini contoh di kami di belakang di IPB Teaching Factory kami. Nah, ini kami sudah melakukan seleksi kemudian juga secara integrasi bagaimana pengelolaan limbah, feses, urin dan sebagainya ini dimanfaatkan tadi untuk fertilizer ya untuk kebun dan juga tadi untuk urgens ya misalnya tadi untuk energi juga. Nah, kami memiliki suatu pola breeding ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ingin mengembangkan breeding supaya tadi hasilnya cukup baik ya dan juga terpantau. Nah, ini kami punya pengelolaan dari mulai perkandangannya kami bedakan mana kandang kawin, kandang induk bunting, kandang anak kelahiran, kandang sapi ya sehingga terus berputar sehingga populasi bisa dicapai. Nah, ini misalnya di Jawa Tengah ini memang dombanya adalah domba Texel ataupun Batur dan memiliki bobot yang cukup tinggi sehingga bagus ini untuk diarahkan ke diversifikasi produknya. Tadi untuk steak, untuk potongan komersial ya dan sebagainya. Nah, ini yang kami lakukan di Jawa Tengah. Nah, kami juga disupervisi waktu itu oleh Direktur Riset dan Inovasi Prof. Sugeng ya sehingga bagaimana domba di sana sudah kita kembangkan. Kemudian ini di Sulawesi Tengah ya Bapak dan Ibu, kami juga di sana memperbaiki karena di sana punya namanya domba Palu atau domba Donggala ya saat ini populasinya semakin menurun ya karena domba yang harusnya mereka inginnya beranak lebih dari 2 rata-rata sekarang 1. Nah, kami coba perbaiki di sana sehingga domba-domba yang kita perbaiki tadi selain kualitas dagingnya juga memiliki kealahiran ataupun prolifiknya lebih dari 1 begitu kami harapkan. Nah, ini di Medan, ini diintegrasi dengan sawit ya di sana domba Hership ya. Nah, ini sudah dikembangkan dan mereka sekarang menyuplai ini juga ke Jawa ya 500 ekor per bulan begitu. 500 ekor per bulan. Ini kemana suplainya? Ke Solo dan juga ke Blitar begitu ya. Jadi dan mereka sudah juga membranding ya untuk kurban ini adalah tadi domba kualitas premium tadi sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan domba yang lain. Nah, kemudian ini di Rote ini cukup besar juga populasi dombanya begitu ya dan dikenal dengan domba Rote ini juga menjadi pemasok untuk Indonesia Timur ya untuk ke Sulawesi, untuk ke mana? Ke Jawa juga ya di sana. Jadi populasinya sangat banyak sehingga kita harapkan ini bisa juga menjadi salah satu unggulan dari daerah. Selain tadi bibitnya, nah sekarang kita coba bina juga untuk produk turunannya. Misalnya di sana terkenal dengan sei ya, sei sapi, nah sei domba ini sekarang kita coba kenalkan ke mereka begitu. Nah, dari sana kita juga mendapatkan tadi fokus ya untuk pengembangan ini misalnya dengan Bupati Rote begitu ya. Jadi pengembangan untuk ke arah
domba kualitas daging premium. Nah, mereka sudah berkunjung juga ke Indonesia. Salah satu contoh saja ini dari beberapa komitmen pemerintah tadi seperti Banjarnegara, kemudian juga Sulawesi Tengah begitu. Nah, ini salah satu yang kemarin kita sudah selesaikan. Nah, ini selama ini juga kita melihat ya, sumber bibit domba Garut ini adalah di Margawati di Kabupaten Garut. Nah, dengan adanya bibit yang sudah berkualitas, nah tentu saja kita ingin juga memberikan inovasi ini supaya tadi karena ini menjadi referensi dari masyarakat, bibit ini nanti akan dilepas kepada masyarakat. Nah, kita berikan nilai tambahnya itu dengan tadi melakukan seleksi ke arah kualitas domba premium tadi, nah sehingga dihasilkan domba di sana cukup banyak. Ya, populasi di sana sekitar 1.000 ekor. Ya, jadi ini sudah cukup banyak sekarang populasinya dan kita kembangkan di sana. Nah, dari tadi inovasi yang kami coba lakukan, artinya kami mencoba untuk mengimplementasikan ya melalui apa tadi marker yang sudah kami seleksi ataupun penanda tadi, kemudian kami lakukan seleksi pada domba. Jadi dombanya tidak perlu kita potong lagi, tapi kita dengan menggunakan uji darah, bahkan saat ini kita kembangkan dengan PT Jincraf itu adalah untuk tes deteksi cepat, yaitu dengan menggunakan swab, ya dengan menggunakan swab, sehingga bisa dilakukan secara onsite di lapangan. Ya, nanti di akhir slide mungkin ini yang sedang kita kembangkan saat ini. Kita sedang optimasi untuk swab samplingnya. Dari segi protokol pengujian ini sudah alhamdulillah kami dapatkan. Nah, seleksi kemudian sehingga tadi yang genotipnya terbaik tadi yang masuk premium ini yang kita kembangkan. Tujuannya adalah dua, menghasilkan galur Garut, karena Garut ini di Jawa Barat, ya kita harapkan memiliki galur tersendiri ya. Breed sudah ada Garut, kemudian premium. Dan juga persilangan ini untuk menghasilkan tadi diversifikasi produk ready to eat, ready to cook, dan ready to use. Nah, ini yang kami kembangkan di teaching factory kami di IPB. Kami mengembangkan 4 skema ya yang sudah kita seleksi breed Garut dengan Garut ini supaya nanti kita menghasilkan galur Garut kualitas daging premium. Suffolk ini adalah domba dari luar, Dorper juga sama. Nah, ini supaya kita mendapatkan keunggulan dari segi bobot badan. Domba Garut selama ini Bapak dan Ibu kelebihannya adalah memiliki jumlah anak yang relatif lebih banyak. Sementara Suffolk dan Dorper ini biasanya 1 ekor. Nah, Garut tadi saya sampaikan di kami bisa sampai 5 ya, 5 ekor per kelahiran. Ya, seperti itu. Nah, kita ingin menggabungkan keunggulan dari bobotnya lebih besar tapi memiliki keunggulan anaknya lebih dari 1. Misalnya 2 lah yang ideal itu. Dorper pun sama, ini yang sekarang booming. Ya, kita silangkan dengan Garut supaya tadi bisa anaknya tidak 1 tapi bobotnya bisa lebih besar. Batur ini adalah plasma nutfah dari Kabupaten Banjarnegara, ya Dieng. Nah, Dieng terkenal dengan wisatanya, maka kita ingin introduksi. Mungkin di sana nanti ada produk-produk turunan dari ataupun olahan dari domba ini menjadi ikon dari destinasi tadi Dieng ataupun dari Batu. Nah, ini kita silangkan dengan Garut supaya bobotnya juga besar, tapi anaknya lebih dari 1. Karena Batu rata-rata anaknya 1. Nah, ini yang sedang kami kembangkan, breeding ini untuk menyuplai stok tadi, kemudian penjualan ini tadi untuk Dorper dan Garut. Nah, nanti kami coba kembangkan juga Bapak Ibu nanti di Alhur ataupun di mana ya, untuk kurban misalnya ya, domba kualitas daging premium ini kami sudah bisa ya nanti untuk lepas juga ke pasar begitu. Nah, ini hasil silangan jadi cukup besar sekarang bobotnya ini sebelum bobot sapi ini relatif bulat Bapak Ibu, Batur ini ya. Kemudian juga dibandingkan dengan Garut ini relatif lebih besar ya, lebih besar bobotnya sehingga kami di umur 1 tahun target kami adalah 35 sampai 40 kilo gitu ya. Jadi selama ini paling Garut itu hanya 25 kilo 1 tahun. Nah, kami sekarang mencoba mendapatkan kelebihan sekitar 35 sampai 10 atau 10 kilo
lebih dari perbaikan sebelumnya. Nah ini tahap pertama kami panen sampai itu anak domba itu sekitar 100 ekor ya. Nah saat ini kami sudah di teaching factory kami saja sudah hampir 400 ekor begitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti kalau disajikan untuk kurban ya, ini mudah-mudahan kita memberikan kurban yang terbaik seperti itu. Nah ini contoh ya, ini pengelolaan kami. Ini misalnya ini eh, semester lalu ya kami coba update. Nah ini pengelolaan yang kami lakukan. Jadi ada kandang bunting, kemudian dari sana kalau sudah 6 minggu kami deteksi kebuntingan, kami pindahkan ke kandang bunting khusus. Kemudian nanti setelah lahir kami simpan di kandang individu-individu sehingga dia memiliki tadi ya pertumbuhan ataupun privasi yang sama. Setelah 2 bulan di sini kami lakukan atau gabungkan di lepas sapi. Induk-induk yang sudah ada kemudian kami masukkan lagi di kandang koloni. Ya, seperti itu untuk terus bereproduksi. Jadi tadi ya kita perhatikan juga ya masa menyusui ya sama seperti pada manusia. Minimal 3 bulan di sini kami satukan dengan induk setelah 3 bulan kami sapi. Kemudian induknya setelah cukup perkembangan anaknya kemudian kami masukkan ke kandang koloni. Nah di sini kandang lepas sapi bisa umur 1 tahun ya. Nah nanti bisa kita pilih mana untuk bibit kemudian mana untuk kita kembangkan. Nah saat ini misalnya semester lalu ini Desember, ini baru Desember nih Bapak Ibu, ini 368. Nah sekarang sudah sampai 400 ekor dengan waktu kurang dari 2 tahun begitu karena kita pemantauan manajemennya secara termonitoring. Nah ini contoh ya, contoh bobot yang kita ambil perbedaannya ya tadi 17 ini hampir 3 kilo lebih ya perbedaannya seperti itu ya. Jadi relatif lebih besar dari Garut, tapi tadi prolifiknya bisa anaknya lebih dari satu ya. Nah ini misalnya dari bobot sapi ya ini sudah bisa mencapai dia hampir 15-an yang Dorper Garut. Nah ini kami sampaikan bahwa prolifik tadi anaknya bisa kembarnya tunggal, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Walaupun tadi yang tersisa biasanya 3 ya seperti itu. Tapi ini saja Bapak dan Ibu kita bisa melihat bagaimana inovasi ketika dikawinkan dengan Garut, Batur ini bobotnya lebih besar, tapi dia rata-rata sekarang sudah bisa beranak lebih dari satu. Padahal selama ini Batur, Supok ataupun Garut rata-rata anak satu. Ternyata setelah dikombinasikan tadi dengan darah Garut itu bisa lebih dari 2 begitu ya seperti. Nah ini yang kita harapkan pertambahan populasinya bisa lebih cepat gitu ya. Nah jadi itu dan kita juga menerapkan tadi recording ya digitalisasi ya. Ini supaya tadi update populasi ini tetap terpantau. Nah, ini suhu dan sebagainya juga kita monitoring supaya kita mengetahui kondisi nyaman dari ternak tersebut. Ya. Nah, yang kedua yang kita ingin manfaatkan adalah dari segi keunggulan produknya. Mudah-mudahan produknya bisa mendapatkan nilai tambah. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ini lem rack, kemudian ini untuk potongan ini flash meat-nya, kemudian ini lem grillnya Bapak Ibu kami di peternakan ini juga tadi ya biasanya ada paket-paket ya yang bisa disampaikan ya sehingga bisa ditingkatkan nilai jualnya. Kemudian ini ada sosis fermentasi, kami berkolaborasi juga dengan dosen dari teknologi hasil ini dengan Prof Irma ya mengembangkan sosis probiotik. Jadi dengan bakteri ya kemudian ditambahkan ke dalam sosis domba ini sehingga menjadi sosis yang tadi yang baik untuk kesehatan. Nah, ini sosis untuk apa? Apakah dimakan biasa? Nah, ini mungkin kita sesuaikan untuk gaya hidup ya. Anak-anak muda sekarang Gen Z ya mungkin kalau dikasih daging domba saja kurang begitu suka. Tapi ketika ini dikolaborasi dengan burger, nah, sosisnya potongan 3 atau 4 kemudian kita ini kan maka ini bisa tadi meningkatkan mungkin nilai jualnya begitu. Mudah-mudahan nanti ada kedai ini di Al-Huriyah ya. Dan juga canning meat ya ini mungkin bisa lebih lama, jangka panjang ya bisa sampai 2 tahun
ya bisa dibawa kemana-mana. Kami beberapa kesempatan kami tes case juga di luar negeri ya, di Uzbekistan misalnya, kemarin di Spanyol begitu ya, di Turki begitu ya. Dan mereka menyampaikan bahwa apa rasanya sangat enak ya. Mungkin karena orang Indonesia rendang saja menjadi apa heritage ya. Jadi ketika mereka makan dengan roti ya, biarkan dengan roti ya, mereka mendapatkan cita rasa yang sangat baik. Nah, ini yang sudah kami coba kembangkan dan juga diversifikasi produknya menjadi berbagai jenis begitu. Nah, ini keunggulannya. Jadi kami sudah potong sekitar 200 ekor, kemudian kami uji ya dari segi asam lemak, baik itu yang fresh maupun yang canning. Ya, dari lemak jenuhnya ini jauh lebih rendah ya dibandingkan tadi dengan yang tidak jenuh. Misalnya kita contoh ini kandungan yang kami uji, kami kolaborasi juga dengan beberapa dosen gizi ya dengan Prof. Evi, kemudian juga Prof. Katrin. Ya, ini kemudian juga menguji kandungan nutrisi dan gizi. Nah, ini paket hampers. Ya, paket hampers ini stik domba ini Bapak Ibu bisa 3 atau 4 potong ya, kemudian nanti tinggal di grill saja, ditaruh di teflon ya, sehingga ini bisa menjadi sajian ataupun tadi mungkin untuk paket hampers ya, bagi orang-orang yang spesial begitu ya, seperti itu. Nah, keunggulannya ini kalau kita bandingkan tadi yang premium dengan non premium, kolesterol ini 71, ini 103. Jadi relatif cukup. Bukan tidak ada domba yang nol kolesterol. Nah, kami tidak klaim bahwa itu nol kolesterol, tapi rendah begitu. Ya, nah rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh juga sama. Ya, lemak lemak tak jenuhnya 30 dengan 24. Artinya asam lemak itu tidak bisa hilang begitu ya, seperti tapi kita mengkanalisasi bagaimana produk kami ataupun domba yang kami kembangkan ini memiliki kandungan asam lemak tak jenuhnya lebih tinggi. Ya, kemudian juga asam lemak tak jenuhnya ini jauh-jauh lebih tinggi, dan flavor odor ini yang disenyalir ini perengus ini juga sama. Ya, bukan tidak ada tapi rendah dibandingkan tadi yang non premium. Jadi bisa 85 mikrogram per mikroliter perbedaannya. Begitupun juga untuk yang canning ya sama. Dari lemak jenuhnya ini 9, ini 14. Artinya lemak jenuh ini tetap ada tapi kita mencoba meminimalisasikan. Ya, nah itu kelebihannya. Dari segi keempukan, ini kami juga sudah uji ini dengan mahasiswa S3 ya. Eh, Antara yang premium dengan non premium dari segi histopatologinya ya, dari segi keempukannya ini tadi yang karena kami berharap ini sebagai produk wagyu. Wagyunya domba ya yang kita harapkan. Karena dari segi kajian, dari segi kandungan ini sudah kami coba lakukan secara komprehensif begitu. Ini lemaknya ya. Nah, ini ya, ini jauh lebih empuk dibandingkan tadi yang non premium. Di sini lemaknya masih cukup tinggi, tapi di sini sudah relatif menyebar. Sehingga kita bandingkan ya muscle fiber areanya yang ini 46, yang rendah, yang ini tinggi 70. Jadi hampir 2 kali lipat. Sehingga tadi memiliki keempukan yang relatif lebih tinggi. Jadi yang non itu sekitar 3 ya keempukannya, kemudian yang premium itu sekitar 4,5. Memang tidak seperti tadi Wagyu bisa 12 grade, tapi kami sudah mencoba untuk apa mengkanalisasi jauh lebih baik ya dari segi keempukan dan proof-proof yang lain begitu. Nah, itu jadi secara umum demikian. Jadi inovasi yang kami coba apa introduksikan Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Nah, saat ini karena letak geografis Indonesia yang cukup beragam, kami mengembangkan untuk uji domba premium di lapangan. Jadi tidak perlu, biasanya selama ini kami melakukan sampling di lapang, kemudian kami harus izin untuk mengambil sampling karena tadi apa karantina dan sebagainya, atau ada surat kemudian sampling ini 1-2 hari. Bayangkan kalau dari Rote kami harus naik kapal 2 jam, kemudian Kupang, dari Kupang nanti kami baru fly ke Jakarta kemudian ke Bogor, kemudian kami ekstraksi 4 sampai 5 hari, kemudian kami bisa menentukan domba premium tadi. Nah, saat ini kami menggunakan teknik LAMP, ini kerjasama dengan perusahaan tadi PT Jincraft.
Mudah-mudahan di 2025 kemarin 2004 sudah kami launching begitu Bapak dan Ibu, dan ini menjadi produk kit yang kita bisa aplikasikan dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga kita ketika misalnya kita ke lapang kita bisa menentukan mana yang premium sama yang non, sehingga dari situ peternak ataupun tadi perusahaan itu bisa langsung memappingkan ya untuk tadi perkawinan, perbanyakan populasi, mana yang sesama premium itu dikawinkan, mana yang tidak mungkin nanti dikategorikan sebagai non bibit begitu. Nah, ini jadi inovasi kami ini sudah di launching oleh IPB dan juga sudah kami sampaikan ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Nah, ini juga dengan pimpinan IPB kemudian juga dengan Kepala BRIN ya, menjadi salah satu inovasi yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Nah, nanti potensi yang nanti mungkin bagaimana kalau ingin mengembangkan, kami siap membantu apabila dalam hal tadi untuk setup usaha breeding domba ya, untuk nanti bagaimana nanti jika perkandangan, keadaan pakan hijauan dan sebagainya, kemudian bibit, kemudian pengolahan, limbah secara terintegrasi, juga tidak menutup kemungkinan tadi untuk training barangkali ya, peternak mungkin nanti supaya nanti skillnya ataupun tadi ada penambahan wawasan, pengalaman yang mungkin selama ini menjadi pengalaman dari para peternak kita, mudah-mudahan bisa kita upgrade ataupun bisa kita tambah. Kami juga belajar tentu saja dari peternak, ya sama-sama belajar dalam hal tadi untuk pertambahan populasi, ya perkawinan, recording, kemudian penanganan penyakit, ya monitoring dan juga tadi hal-hal yang lain. Selain itu juga mungkin tadi ada investasi ya, mungkin di kami misalnya tahun lalu Dewan Guru Besar juga mencoba untuk berinvestasi dan juga barangkali bisa juga dipasarkan ya produk-produk nanti untuk misalnya Idul Kurban seperti ini kami juga ada ya, sudah mulai ya, sehingga nanti barangkali ingin berkurban dengan yang terbaik, dengan domba yang kita pelihara, domba yang mungkin tadi kami sudah jelaskan, monggo ya begitu, kami ada baik di IPB maupun juga di Jonggol ya, kebun ataupun stasiun lapang kita ya, nanti untuk usaha penggemukan ya, pengembangan usaha kuliner produk domba premium ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya terlalu lama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Asep selaku narasumber pada pagi hari ini. Banyak sekali insight-insight dan ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan terkait inovasi yang terbaru ini, inovasi domba premium. Semoga apa yang sama-sama kita dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu baru bagi kita semua. Baik, lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami informasikan kepada seluruh peserta kajian pada pagi hari ini untuk dapat mengisi link presensi yang telah kami kirim di kolom chat guna pendataan peserta. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang telah kami sediakan di eh, kolom chat. Baik, setelah ini kita akan, insya Allah akan kita adakan sesi tanya jawab. Eh, karena waktu juga menunjukkan pukul 6:44. Insya Allah kami akan pilih satu penanya dari peserta. Mungkin karena tadi sudah ada yang raise hand dari awal ya. Mungkin kami persilakan kepada eh, Bapak dari Desa Karangpari. Jika ingin bertanya mungkin bisa langsung on mic saja. Mic-nya belum itu mic-nya. Eh, Mas. Oh iya, Udah, oke. udah. ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas kan suara saya? Jelas, jelas.
Oke, perkenalkan saya Taufik Samsul Pala dari Desa Karangpari. Alhamdulillah kami adalah binaan dari dosen Pak Sony dari Departemen Manajemen Hutan. Kita udah bekerja sama dari tahun 2023 sampai sekarang pun kita masih tetap komunikasi masih via WA dan Zoom juga. Dan kita juga ada alhamdulillah ada dua program. Satu tuh program ketahanan pangan yang dari desa, terus yang keduanya kemarin dapat bantuan dari IJI terkait peternakan domba. Nah, yang saya tanyakan tuh gini, Pak. Ini terkait domba premium, ini tuh bisa nggak domba lokal yang ada di kita itu menjadi domba premium atau harus domba khusus gitu gampangannya? Karena kan kita sendiri di kampung sendiri banyak domba-domba lokal, atau memang harus dari kualitas bibit yang baik atau gimana? Mohon izin karena saya baru gabung di pertengahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Mungkin kami persilakan kepada Profesor Asep untuk menjawab. Baik, makasih Pak Taufik ya. Ini Karangpari ini di mana nih? Kita dari Brebes, Pak. Oh, Brebes, Kecamatan Brebes. Bantar Kaung. Oh iya iya iya. Baik, baik. Ya. Oh, Brebes ini sudah dekat ini pasarnya kan di sana domba dan dari Tegal juga luar biasa ya. Jadi betul. Jadi apakah domba yang dikembangkan ini harus tadi dari kami? Tidak, tentu saja. Jadi karena kan tadi kami seleksi di akhir kami kan mengaplikasikan marker ya. Jadi potensi domba yang kami uji tadi 2.700 itu kami menyimpulkan di seluruh Indonesia itu 70% lah. 74% itu masuk kualitas domba premium. Nah, mungkin di tempat Bapak juga sangat memungkinkan kalau kita uji begitu. Kita uji, nah sehingga kita ingin lihat mungkin dari yang selama ini dikembangkan ya patokan kita sih mungkin sekitar 70. Tapi kan 70 ini berbeda-beda. Ya seperti kami di Jambi itu malah lebih rendah. Di Jambi itu hanya 45%. Nah, tapi ada yang di Banjarnegara itu 85% begitu. Artinya variasi tiap daerah ini berbeda. Tapi di rata-rata kami sekitar 70%. Nah, tidak harus dombanya itu dari yang ada tadi di berbagai wilayah yang sudah kita ini, bahkan ini menjadi potensi sendiri tadi. Kalau misalnya kami ingin mengembangkan di Brebes, ya. Nah, tahun kemarin kami ada kajian dengan Tegal juga. Ini kan dekat ya, Tegal dengan Brebes. Ya, mungkin menjadi supplier nanti ke apa ke kulinerinya di sekitar sana. Ya, jadi sangat terbuka nih Pak Taufik. Pak Sony mudah-mudahan diajak ini ke Brebes ini ya nanti untuk lihat dombanya di sana sehingga nanti mudah-mudahan bisa kami uji aplikasikan tadi yang uji rapidnya. Kami menunggu uji rapid saja. Nah, sehingga nanti dicoba diklasifikasikan saja dulu yang selama ini menjadi bibit-bibit terbaik di sana ya untuk dibreedingkan. Nah, nanti mungkin kami uji. Kami uji sehingga nanti kami bisa tahu ya kira-kira mana yang lebih apa yang bukan yang bagus yang tidak bagus maksudnya tidak bukan ada yang tidak bagus tapi semuanya bagus ya cuman kita nanti kanalisasikan yang nanti ke arah kualitas premium begitu ya Pak Taufik ya nanti semoga ini Pak Sony bisa mengajak ini ya untuk makan tadi sate Tegal sate Brebes di sana ya seperti itu ya. Siap, Pak Profesor. Ya, alhamdulillah apalagi sudah ada program ketahanan pangan. Ya, ini sangat-sangat baik. Makasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik yang telah menanyakan dan juga kepada Prof. Asep yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan. Eh, Mengingat waktu kita semakin sudah menunjukkan pukul 6:49 dan eh, semakin terbatas waktu kita, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Acara berikutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada dari DKM untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin kami
minta kesediaannya pada Pak Sony Baik, untuk kita menyerahkan kepada terima Prof. kasih Asep. Pak Profesor Dr. Asep Gunawan. Ini terima kasih dari kami DKM. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat bagi semua pihak ya, termasuk di sini ada banyak para petani hutan nih yang mengembangkan agroforestry berbasis ternak ya. Jadi ini saya undang nih beberapa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi inspirasi kita ya dalam kajian di Semarak Ramadan DKM Al-Huda IPB. Hatur nuhun, Bang Asep. Terima kasih Pak Sony dan juga tadi Prof. Munib atas apresiasinya. Sangat senang sekali. Monggo kalau misalnya nanti ada yang mau dikonsultasikan, ada kontaknya di Pak Sony ataupun di DKM Al-Huriyah begitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sony dan yang telah menyerahkan sertifikat. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 6:51. Insya Allah akan sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syafiq Mugni selaku MC. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan juga dalam penyampaian. Mohon dimaafkan dan kami minta maaf juga kepada beberapa penanya karena keterbatasan waktu tidak dapat kami sampaikan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Profesor Asep Gunawan yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan sama-sama dapat menambah insight baru untuk kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. wabarakatuh. Munib. Terima kasih Pak Trison, Prof. Siap. Asge. Terima kasih banyak. Mugen, salam cinta dari ujung kandang. Salam Insinyur Nusantara yang humanis dan beradab. Terima kasih semuanya. Pak Sony, Assalamualaikum. Bapak Matur Ibu nuhun, semuanya. Prof. Matur nuhun. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Rabbah. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.